Om Swastiastu, anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 1 Tejapula. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan minggu yang lalu. Dari minggu yang lalu kita sudah mengawali materi dengan sedikit tentang Kementerian Negara. Kita masih berbicara tentang Kementerian Negara, lanjut ke lembaga non-kementerian. Anak-anak itu yang harus kalian pahami, karena kita selaku warga negara tentu harus tahu bagaimana struktur dari pemerintahan kita, karena kita warga negara. Jangan sampai anakku, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia tidak tahu bagaimana struktur dari pemerintahan itu, struktur dari kementerian negara yang secara sehari-hari kita berhubungan sebenarnya secara tidak langsung ke lembaga-lembaga ini. Nah, pada kesempatan hari inilah, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, inilah kita bersama-sama berkesempatan belajar tentang Kementerian Negara dan lembaga non-kementerian. Sekarang kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Oke. Nih ya, terkait dengan kedudukan, kita lanjutkan tentang kedudukan dan urusan pemerintahan yang ditangani oleh Kementerian Negara. Yang pertama ada urusan nomenklatur. Urusan luar negeri terdiri dari urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Urusan ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada agama, ada hukum keuangan, ada keamanan, HAM, pendidikan, dan kebudayaan. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi, sinkronisasi program pemerintah, ada perencanaan pembangunan nasional, ada BUMN, dan lingkungan hidup. Ini semua anak-anakku untuk materi kita hari ini lebih banyak kita mengacu kepada hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi tidak sembarangan ya. Oke, anak-anakku. Terus bagaimanakah susunan organisasi Kementerian Negara? Ya. Kementerian Negara itu jelas dipimpin, ada pemimpinnya, dipimpin oleh seorang menteri bersama dengan wakil menterinya. Ya. Sekarang sudah ada wamen, dulu tidak ada wakil menteri, bersama wakil menterinya. Itu sebagai pemimpin dari sebuah organisasi Kementerian Negara. Anak-anakku. Kemudian yang selanjutnya ada istilah pembantu pemimpin. Ada 5 ya, 5 struktur organisasi tertinggi pada sebuah lembaga Kementerian Negara di Indonesia. Ada pembantu pemimpin. Pembantu pemimpin itu dipimpin oleh Sekretariat Jenderal. Kemudian ada pelaksana. Pelaksana itu Direktorat Jenderal. Di bawah Direktorat Jenderal ada pengawas yang dijabat oleh Inspektorat Jenderal. Kemudian di bawah pengawas itu ada pendukung. Pendukung itu bisa badan atau pusat, ya. Badan-badan yang ada di bawah Kementerian Negara yang bersangkutan. Gitu. Ini struktur organisasinya, anakku, yang tertinggi yang ada di sebuah organisasi Kementerian Negara yang kalian ketahui. Kemudian selanjutnya pembentukan. Terus bagaimanakah pembentukan Kementerian Negara Republik Indonesia? Itu ada di pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008. Di sana menyebutkan bahwa pemerintah atau presiden itu membentuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri. Dan itu sudah dijelaskan juga pada pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi selain kementerian yang disebutkan tadi itu wajib dibentuk ya, kementerian disebutkan tadi, dan kementerian lain juga dibentuk oleh presiden ya,
dibentuk oleh pemerintah itu memperhatikan apa yang diperhatikan. Yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas, nomor 2, dan profesionalitas beban kerja, kesinambungan, keserasian, keterpaduan pelaksanaan tugas, dan perkembangan lingkungan global. Artinya gimana? Nah, di dalam pasal 12 kan tadi sudah saya sebutkan undang kementerian yang tidak bisa yang harus dibentuk oleh seorang presiden itu wajib. Kemudian nanti akan dibentuk juga kementerian-kementerian lain yang mengacu pada pertimbangan 1, 2, 3, 4 yang terdapat di dalam slide yang saya tampilkan. Itu maksudnya. Ya. Oke. Saya pandu lagi ya. Ini. Kita lanjutkan. Pengubahan. Ada pengubahan kementerian ya. Pengubahan kementerian di Undang-Undang Nomor 319 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 pasal 17. Nah, kementerian yang dibentuk itu luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Sama seperti sebelumnya pasal 12. Ini juga termasuk pasal 17. Nah, selain dari ini selain dari ini boleh diadakan pengubahan terhadap nama kementerian yang lain gitu maksudnya. Ini tidak boleh dirubah. Ingat menurut pasal 17 luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 sudah jelas tidak boleh diganti karena ini termasuk kementerian, urusan nomenklatur, tidak boleh diganti. Tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar bahwa ketiga kementerian ini tidak boleh dirubah lagi. Oke anak-anakku. Nah, dalam pasal 17 ini boleh kita merubah, boleh seorang presiden itu merubah kementeriannya itu berdasarkan pertimbangan yang pertama efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian lalu ada perubahan, ada perkembangan tugasnya gimana. Jika perlu di sana ada perkembangan tugas lebih tajam atau lebih dinamis, bisa ditambah lagi, bisa dipisah nama kementerian. Misalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi misalkan yang kemarin dirubah lagi, dipecah. Ristek Dikti, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipisahkan lagi, sekarang digabungkan lagi sesuai dengan perkembangannya gimana. Itu ya. Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan beban kerja. Kemudian ada peningkatan kinerja. Demi peningkatan kinerja, seorang presiden itu bisa menggabungkan nama kementerian, bisa memisahkan nama kementerian. Itu tergantung dari hak prerogatif dan penilaian seorang presiden. Jadi seorang presiden itu harus peka terhadap perkembangan yang terjadi di negaranya. Gitu. Harus peka. Makanya ini menjadi dasar pertimbangan seorang presiden untuk mengubah nama kementeriannya. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan penanganan urusan tertentu. Selanjutnya ada kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang. Ada peristilahan yang berkembang secara yang berkembang. Kalau penyesuaian berbeda, istilahnya peristilahannya itu boleh dirubah nama kementeriannya. Nah ini termasuk keenam ini termasuk juga ranah dari hak prerogatif presiden. Ya. Hak prerogatif presiden dia bebas tetapi diatur juga seperti dalam undang-undang ini merubah nama kementerian itu boleh kecuali luar negeri, kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini mungkin kita semua sebenarnya memiliki syarat untuk menjadi seorang menteri. Kalau kita ingin menjadi seorang menteri harus memenuhi syarat-syarat. Selain sebenarnya kita dinilai layak oleh presiden, mampu oleh presiden menjadi memimpin kementerian tertentu. Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi. Ini
Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang dihitung itu dari 5 tahun anak-anakku atau lebih. Nah, tidak boleh menjadi ini. Kalau penjara misalkan, nah ini yang menjadi polemik kita. Seorang koruptor yang dipenjara 3 tahun, kemudian tiba-tiba boleh maju sebagai calon anggota DPR, bahkan ada yang memimpin lembaga negara, bahkan bisa dipilih menjadi menteri. Ini polemiknya. Karena yang dihitung itu anak-anakku 5 tahun atau lebih gitu. Tapi ketika seorang menteri itu dia dalam melaksanakan tugas, istilahnya dia melakukan tindakan korupsi dan mendapat penjara misalkan di bawah 5 tahun, anggap saja lah saya misalkan 2 tahun, dia tetap diberhentikan sebagai menteri oleh presiden, tetapi di periode berikutnya misalkan ada presiden baru atau presiden ini, dia sudah bebas, dia boleh diangkat lagi menjadi menteri dan boleh mencalonkan diri sebagai misalkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat misalnya, atau Dewan Perwakilan Daerah, boleh. Ini yang menjadi polemik kita di masyarakat, anak-anakku. Oke? Ini bukan masalah undang-undang, ini memang udah aturan dari dulu sebenarnya, cuman baru menyeruak pada hari ini, pada periode ini. Nah, bagaimanakah ini? Presiden itu bisa memberhentikan menteri, bagaimana syaratnya? Pertama, meninggal dunia. Ini syaratnya yang umum ini, terakhir masa jabatan, jelas. Kemudian, mengundurkan diri dengan surat tertulis, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan berturut-turut. Ini anak-anakku, seorang menteri saja 3 bulan dia tidak masuk kerja itu diberhentikan. Mari, anak-anakku, kalian sebagai siswa silahkan bertanggung jawab. Jangan sampai ada 3 bulan tidak masuk-masuk, tidak kelihatan, tiba-tiba muncul, Pak, saya mau meminta tugas nih. Secara undang-undang, kalian berarti lebih istimewa daripada seorang menteri. Kita sampingkan tentang kota, tentang ini, tentang permasalahan yang lain. Silahkanlah luangkan waktu untuk ke sekolah, belajar di sekolah, sampaikan apa kendalanya ke sekolah. Jadi sekolah bisa akan memberikan solusi. Ya, anakku ya, jangan sampai tidak dapat kabar. Seorang menteri aja tidak berkabar 3 bulan berturut-turut, berarti berhenti. Itu. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang kelima ya, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan, sama 5 tahun juga, betul lebih. Kalau memang di penjara 5 tahun atau lebih. Nah sebenarnya untuk yang sekarang pun penjara 2 tahun. Seorang menteri itu sudah diberhentikan oleh seorang presiden. Itu terkait dengan ininya, nama baik dari presiden sendiri. Jika itu tidak diberhentikan, berarti jelek nama baiknya. Seorang kriminal itu harus diberhentikan. Itu sebagai hak prerogatif presiden. Melanggar ketentuan, misalkan apa yang dilanggar ketentuannya, kemudian yang lain, alasan lain yang ditetapkan oleh presiden. Apa alasannya yang ditetapkan presiden. Kemudian saya lanjutkan lagi. Saya cepat-cepat ya karena ini slide-nya banyak. Terus bagaimanakah klasifikasi kementerian negara? Ada kementerian dengan yang menangani urusan nomenklatur. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang nama kementeriannya tidak boleh diganti-ganti. Ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Kemudian saya percepat ini ya. Kalian bisa baca ini, saya lihat ada di buku pedoman. Kalian bisa download buku pedoman kurikulum 2013. Ada semua. Kemudian kementerian yang mempunyai tugas penyelenggara urusan tertentu. Yang untuk ini ada Kementerian Agama, ada Kementerian Hukum. Nah, ini
Kita tampilkan saja, ya. Kemudian, nah ini kementerian yang punya tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan. Ini ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Sipil Negara, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, anak-anakku, perlu juga saya sampaikan bahwa nama kementerian itu setiap ini dirubah. Pada zaman Presiden sekarang, Presiden Joko Widodo pun sudah beberapa kali mengganti nama kementeriannya. Nah, Kementerian Koordinator ini, kementerian sekarang ya, yang terupdate adalah Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ini bawahannya ini ya, Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu meliputi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemudian ada Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur Sipil Negara. Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada keuangan, sesuai dengan posnya yaitu ekonomi. Nah ini, ya. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral. Nah ini lembaga non kementerian, ada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Badan Informasi dan Geospasial, Badan Intelijen Negara, dan Badan Kepegawaian Negara, Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional. Oke, satu lagi yang belum saya sampaikan di sini ya, terkait dengan Kementerian Bidang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini belum saya sampaikan. Itu terkait dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Kementerian Riset, kemudian Kesehatan dan Kementerian Sosial itu ya. Itu termasuk ranah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan. Oke, anak-anakku itu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk tugasnya anak-anakku silahkan kerjakan ini, tugas mandiri terkait dengan nama lembaga non-kementerian, Badan Kepegawaian Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Lembaga Keuangan Nasional. Cari tugas dan fungsinya gimana. Ya, dikumpulkan di Google Classroom. Oke, itu yang bisa saya sampaikan anakku. Mudah-mudahan bisa menjadi pelengkap belajar kalian. Terakhir saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya melalui channel YouTube ini. Semoga kita semua terhindar dari penyakit yang sekarang ini ya, COVID-19, kemudian kita bisa bebas istilahnya dari pandemi COVID-19. Oke, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.